Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini, sehat? Sehat Bu. Baik, sebelum mulai Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Pradita, Hadir Bu. Syafira, Hadir Bu. Husnul, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Sakit ya? Ya, Sudah Bu. hadir ya? Sudah ada. Oh, baiklah. Nah, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya Kak Syafira. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika arhamar rahimin. Baik. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Nah, hari ini kita mata pelajaran apa? Bahasa Bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan membahas tentang tema 7, yaitu tidak ada sepeda lagi kah? Nggak ada Bu. Tidak ada. Nggak ada. Baiklah. Ada. Ada. Nah, silakan diambil. Nah, baiklah, perhatikan yang lainnya. Untuk tema 7 kali ini kita akan membahas tentang yaitu indahnya keragaman di negeriku. Apa? Indahnya keberagaman di negeriku. Ya. Nah, itu untuk tema 7. Di sini Ibu akan membahas tentang teks non fiksi. Kalian tahu apa itu teks non fiksi? Tidak Bu. Nanti papan tulisnya tolong dibersihkan ya. Ya Bu. Ini udah banyak coretan ini. Nah, siapa yang tahu apa itu teks non fiksi? Nggak tahu Bu. Tidak tahu. Nah, di sini kita akan membahas tentang cara menggali informasi dari teks non fiksi. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu teks non fiksi. Teks non fiksi adalah, dengarkan ya, teks yang dibuat berdasarkan fakta dan realita dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung informasi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Nah, maksud dari pengertian ini adalah teks non fiksi ini yaitu teks yang nyata. Jadi dia tidak dibuat-buat, dia real, berita yang benar-benar kisah nyata. Ya, paham? Paham. Nah, Pradita sepertinya ngantuk ya? Iya Bu. Ngantuk. Ya sudah, kalau begitu sebelum Ibu lanjut, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, hafal? Hafal Bu. Ya, ya berdiri semuanya. Biar tidak ngantuk ya. Ya Bu. Ya. Syafira silakan dipandu teman-temannya. Husnul, Pradita juga. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Sekarang duduk kembali. Terima kasih. Gimana? Sudah sehat? Sudah sehat Bu.
Sudah tidak ngantuk? Enggak, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Iya, Bu. Nah, berikutnya yaitu cara menggali informasi dari teks non-fiksi. Yang pertama, yaitu apa? Yang pertama? Membaca intensif. Ya, membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca teks dengan sama. Bila perlu ini diulangi berkali-kali. Nah, itu dia yang dinamakan membaca intensif. Jadi kalau kita ingin menggali informasi itu, kita harus baca teksnya itu dengan teliti. Nah, bila perlu kita ulangi biar teks yang kita baca itu benar. Kemudian yang kedua, apa yang Menentukan gagasan pokok. ya, menentukan gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok? Yaitu dengan cara pada setiap paragraf kita bisa menentukan gagasan pokoknya. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, nah pada satu paragraf itu di situ terdapat gagasan pokoknya. Kemudian yang ketiga, silakan diperhatikan. Husnul, Ya, Kak. jangan sibuk sendiri ya. Ya, Bu. Apa yang ketiga? Mencatat atau meringkas kembali teks. Ya, yang ketiga yaitu mencatat atau meringkas kembali. Sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, silakan diperhatikan. Ibu di sini ada sebuah media. Kalian tahu apa ini? Koran. Pernah lihat koran? Pernah. Pernah baca koran? Enggak pernah. Jarang ya? Pernah. Pernah. Buat bungkus mama tuh masak kerupuk, Bu. Buat bungkus kerupuk. Ya, Bu. Oh, ini. Kalian sadar tidak? Dalam sebuah koran ini terdapat banyak cerita-cerita non-fiksi. Sadar? Tidak, Bu. Tidak. Enggak, Bu. Kita banyak memakai koran ini untuk hal-hal yang lainnya. Benar? Benar. Untuk salah satunya tadi yaitu untuk Menyampaikan informasi. Ya. Nah, koran di sini kalian lihat tulisan-tulisan cerita-cerita yang ada di dalam koran ini. Ini semua adalah cerita-cerita non-fiksi, yaitu cerita-cerita nyata. Mereka membuat koran ini tidak dengan cerita yang dibuat-buat. Jadi mereka ini mencari sumber yang nyata, yang benar gitu. Barulah mereka cetak menjadi sebuah koran. Sampai di sini paham? Paham. Nah, ini adalah salah satu contoh teks non-fiksi. Sekarang Ibu tanya, dongeng itu termasuk cerita non-fiksi atau fiksi? Fiksi. Kenapa? Karena di karang-karang, Bu. Ya, benar. Karena dia di karang-karang. Nah, baiklah. Sekarang Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Ibu hapus ya. Ya, Bu. Diperhatikan, nanti Ibu tanya. Yang tidak bisa, Ibu kasih dispensasi. Satu. Nah, berikutnya yaitu ciri-ciri teks non-fiksi. Yang pertama, ciri-ciri dari teks non-fiksi yang pertama
ditulis dalam bahasa formal atau baku. Nah, ketika kita ingin menentukan ini nih teks non fiksi atau bukan sih, ini fiksi atau tidak. Nah, di sini kalian bisa tahu ciri-cirinya. Yang pertama, ditulis dalam bahasa formal atau baku sesuai dengan kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Misalnya, di sini aku kasih contoh. Ada kata tidak. Ini bahasa formal atau tidak? Formal. Formal. Bahasa tidak formalnya kalau kata tidak menjadi Enggak. ya. Enggak. Enggak. Itu termasuk yang tidak formal. Nah, kemudian yang kedua, menggunakan gaya bahasa denotatif. Kalian tahu gaya bahasa denotatif itu apa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Denotatif adalah bahasa yang nyata, bukan kalimat hiasan. Hiasan, ya. Jadi denotatif itu yaitu kalimat yang nyata, menggunakan gaya bahasa denotatif. Jadi kita tidak boleh pakai kalimat-kalimat hiasan yang kayak tahu kan kalimat hiasan kayak sajak-sajak gitu tuh, kayak umpama-umpama. Kemudian yang ketiga, disusun berdasarkan fakta. Nah, jadi dari teks non fiksi ini dia juga ada susunannya. Berdasarkan faktanya, jadi tidak beraturan gitu. Dia disusun dari yang atas, kemudian yang tengah apa, yang terakhir apa, jadi dia tersusun. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Di sini Ibu ada evaluasi untuk kalian. Silakan dikerjakan. Di sini ada beberapa soal, yaitu kalian menentukan gagasan pokoknya dari sebuah teks yang ada di dalam teks ini ya. Iya, Bu. Kasih kalian waktu 15 menit. Iya, Bu. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Teman-temannya. Ini, Bu. Nah, karena waktu kita sudah habis, jadi Ibu di sini mari kita simpulkan apa yang kalian dapatkan hari ini, apa yang kalian pelajari dari teks non fiksi. Saya, Bu. Ya, silakan Isnur. Teks non fiksi itu adalah teks yang dibuat secara nyata. Kemudian ciri-ciri teks non fiksi yaitu yang pertama ditulis menggunakan bahasa baku, kemudian tidak menggunakan gaya bahasa denotatif, lalu yang terakhir itu disusun berdasarkan fakta, Bu. Ya, 100 untuk Husnul. Kemudian siapa lagi yang ingin disimpulkan? Syafira, silakan disimpulkan. Sama kayak Husnul, Bu. Sama. Ya, Bu. Ya, Pradita. Sama, Bu. Sama, baiklah. Sampai di sini ada yang ingin dipahami? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Baiklah. Ibu rasa cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Baiklah, silakan untuk Husnul pimpin doanya sebelum pulang. Doa sebelum pulang. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
Nah, terima kasih. Bila ada kata-kata salah, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum.